Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review untuk aplikasi pembayaran sekolah digital atau saya sebut dengan aplikasi APSD, jadi aplikasi pembayaran sekolah digital. Menu utama dari aplikasi pembayaran sekolah digital adalah seperti ini. Jadi seperti yang ada di video ini. Di sini ada menu data siswa, ada menu pembayaran, ada menu buku kas, ada menu laporan, ada menu admin, ada menu info. Di sini info, ada menu informasi aplikasi ya, aplikasi pembayaran sekolah digital versi 2 untuk pembelian ke nomor HP ini atau icasoft.com itu bisa nanti. Jadi di sini ada menu siswa. Menu siswa di sini ada data kelas. Ini gunanya untuk menginputkan data kelas. Kemudian ini data siswa. Nah, di sini contohnya ada beberapa siswa yang telah saya input. Untuk menambahkan, tekan tombol tambah ini ya. Kemudian isi semua datanya. Kalau sudah nanti ditekan tombol simpan. Kemudian di sini juga ada import ini ekspor ke Excel ya. Dari data siswa ini bisa diekspor ke Excel. Kemudian di sini juga ada menu import file Excel. Jadi ketika kita ini sudah memiliki data dalam bentuk file Excel, data siswa bisa langsung kita import ke aplikasi. Nah, ini akan mempermudah pekerjaan kita saat menginput data. Kemudian di sini ada fitur naik kelas, ini digunakan untuk melakukan kenaikan kelas. Ada fitur pindah kelas ya, untuk memindahkan kelas siswa. Sini ada fitur tinggal kelas, ini jika siswa yang tidak naik kelas atau pindah kelas. Di sini ada posting kelulusan juga ada. Kemudian di sini ada cetak kartu. Nah, kartu ini digunakan untuk membuat kartu pembayaran atau kartu SPP. Nah, terkadang sekolah itu ada yang saat pembayaran itu pembayarannya ditulis di kartu. Nah, itu nanti bisa cetak di sini. Jadi cetak kartu ini digunakan hanya untuk mencetak saja, bukan untuk mencetak pembayaran. Jadi untuk cetak belangko saja. Kemudian di sini di menu pembayaran, di sini ada jenis pembayaran. Jenis pembayaran ini bisa kita buat sebanyak mungkin. Jadi ketika di sekolah Bapak Ibu itu ada beberapa jenis pembayaran, di sini nanti bisa diinputkan di sini. Atau kita juga bisa buat jenis pembayaran yang ada. Di sini contohnya kan ada buku, infak, seragam, SPP, uang gedung. Misalkan ada yang lain, kita bisa tambahkan di sini. Buat jenis pembayaran ini kita bisa buat di sini. Kemudian di sini juga ada kategori transaksi. Kategori transaksi ini digunakan untuk menghubungkan pembayaran ini ke buku kas. Di sini contohnya misalkan buku ini, nama pembayarannya kita ketik apa, kemudian di sini tipenya bisa tipe bulanan, itu untuk yang pembayarannya sifatnya itu wajib tiap bulan. Kemudian ada pembayaran non bulanan yang tidak tentu atau tidak pasti, seperti uang gedung, seragam, atau buku. Lah itu masuk non bulanan. Kemudian sistem sukarela, jenis pembayaran sukarela, atau mungkin infak sodako atau apa, itu masuk sukarela. Jadi ini nanti jenis pembayaran atau master pembayarannya ini tidak ada batasannya, sebanyak mungkin tidak apa-apa. Kemudian tagihan siswa. Di sini ada menu tagihan siswa. Tagihan siswa ini digunakan untuk membuat tagihan. Jadi kita bisa membuat tagihan tiap siswa bisa, atau langsung satu kelas juga bisa. Untuk membuat tagihan kita klik tombol buat tagihan ya, kemudian kita pilih tahun ajaran. Ini tahun ajaran pembuatan tagihan atau tahun ajaran beban tagihan. Di sini misalkan tahun 2001 belum ada. Coba kita buat terlebih dahulu. Kita buat di jenis pembayaran. Contohnya di sini saya pilih SPP ya. SPP, pilih jenis bulanan, kemudian kita simpan seperti ini ya. Kemudian di sini misalkan jenisnya itu uang gedung, di sini biaya uang gedung. Kemudian di sini tipenya non bulanan. Non bulanan ya. Nah, ini. Kemudian di sini tagihan, kita buatkan tagihan. Jadi agar siswa itu bisa melakukan pembayaran, kita buatkan tagihan. Jadi tahun tagihannya atau tahun anggarannya ini misalkan
tahun 2001 2012, contohnya ini SPP. Untuk pembuatan tagihan bisa kita lakukan per siswa bisa atau per kelas juga bisa. Kalau per siswa berarti kita masukkan nomor ininya di sini atau klik open ini untuk mencari siswa, atau misalkan lebih cepatnya kita pilih per kelas saja. Ini kelas 1. Untuk SPP besar tagihannya kita tuliskan di sini. Misalkan di sini SPP-nya tiap bulannya adalah 100.000. Nah, kalau sama berarti bisa kita tekan tombol ini saja. Atau misalkan tiap bulan beda, berarti bisa kita ubah manual di sini. Misalkan mulai bulan Januari ini 150 dan seterusnya, itu bisa. Dan klik tombol simpan. Kita coba buat tagihan lagi untuk uang gedung. Uang gedung untuk tagihannya kita pilih per kelas. Untuk tagihan uang gedung, misalkan dalam 3 tahun itu misalkan adalah 3 juta. Kita klik tombol simpan. Nah, setelah itu kita bisa lihat tagihan yang telah kita buat tadi dengan klik tombol seperti ini. Nah, kita klik, karena kita tadi membuatnya per kelas, maka langsung dalam satu kelas dibuatkan tagihan seperti ini. Di sini bisa kita lihat detailnya. Ya. Ini tagihan, jumlah besar tagihan berapa, terbayar berapa, kurang berapa, status lunas belum lunas, di sini bisa terlihat semua. Kemudian di sini bisa kita cetak tagihan, cetak semua tagihan, bisa. Ya. Tampilannya seperti ini. Ini semua tagihan untuk nomor induk sekian, nama sekian. Nah, ini di sini akan tertulis besarnya sekian, terbayar sekian, kurangnya sekian, statusnya sekian. Nah, ini akan tertulis semuanya di sini. Atau misalkan kita cetak tagihan yang belum lunas saja juga bisa, atau cetak tagihan yang yang dibeli saja juga bisa. Kemudian di sini proses pembayaran, proses transaksi pembayaran. Untuk melakukan pembayaran cukup kita masukkan nomor induk, ya, contohnya 0000 seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini, maka di sini akan ada tampil tagihan yang harus dibayar. Kita pilih mana yang mau dibayar. Atau untuk membayar tagihan kita juga bisa langsung masukkan namanya di sini. Misalkan saya tuliskan, nah, seperti ini, maka akan autocomplete dan tinggal kita enter saja. Atau nanti di sini juga ada tampilkan semua tagihan yang belum lunas. Jadi kita bisa mengetahui tagihan apa saja yang belum dibayar selama siswa tersebut berada di sekolah ini. Itu bisa kita cari atau bisa kita lihat dengan tampilkan semua tagihan yang belum lunas. Oke, di sini contohnya di sini saya akan membayar biaya uang gedung. Nah, di sini biaya uang gedung itu kan besar tagihannya adalah 3 juta. Nah, misalkan di sini kita mau bayar secara angsuran atau dicicil. Nah, kita tinggal ubah di sini nilainya, jumlah bayarnya. Misalkan kita hanya bayar 500.000. Nah, 500.000 berarti ini kemudian kita bayar, atau kita juga bisa centang ini otomatis cetak kwitansi pembayaran. Kita centang, kalau kita centang berarti nanti kwitansi pembayarannya akan langsung tercetak. Di sini saya abaikan saja, tidak perlu dicetak. Bayar. Kemudian di sini ada metode bayar. Metode bayar itu bisa kita bayar kalau siswa itu melakukan bayaran secara tunai ke kita pilih tunai. Tapi misalkan siswa itu bayarnya bayarnya itu di transfer, kita pilih transfer ini ya, ini. Kemudian kita pilih tersimpan, ya, seperti itu. Kemudian contoh lagi, kita misalkan seperti ini, kita bayar SPP, ya. Seperti ini, ya. Kita klik bayar.
Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat histori pembayaran. Nah, seperti ini bisa kita cetak. Kemudian di sini ada buku kas. Buku kas ini untuk menginputkan uang masuk atau uang keluar, itu bisa diinput di sini. Kemudian sini ada laporan, di sini ada laporan pembayaran per hari ya, bisa kita tampilkan, bisa kita pilih per tingkat bisa, per kelas bisa. Kemudian di sini ada pembayaran berdasarkan metode bayar, mungkin di sini ada tunai, transfer, bisa kita tampilkan. Kemudian di sini ada pembayaran per tahun, per bulan. Tadi rekap pembayaran per bulan, per tahun, laporan pembayaran per jenis. Nah, ini bisa di sini. Kemudian di sini ada laporan pembayaran per siswa. Nah, ini bisa kita tampilkan di sini. Jadi kita semua jenis pembayaran. Nah, ini kita pilih siswanya seperti ini ya. Nah, tidak ada. Nah, ini akan tampil seperti ini. Bisa kita cetak, bisa kita ekspor ke file Excel. Kemudian di sini ada laporan tunggakan pembayaran bulanan. Bulanan seperti SPP, nah itu nanti bisa kita cetak di sini. Misalkan saya ingin menampilkan tunggakan siswa untuk kelas 1 tahun periode tahun atau tahun tagihan. Sini nama pembayaran bulan SPP, bulannya apa. Jadi misalkan saya ingin menampilkan tunggakan bulan Desember. Nah, kita bisa klik preview ini. Seperti ini nanti tampilannya, atau model tabular. Maka tampilannya seperti ini. Jadi ada laporan tunggakan pembayaran siswa, nama tagihan SPP. Nah, ini rincian kekurangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi untuk tunggakan ini akan dihitung mulai bulan Juli tahun awal ajaran sampai dengan bulan yang kita pilih. Karena tadi kita pilih Desember, berarti di sini tampil hanya sampai dengan Desember. Nah, di sini ada informasi total tunggakan berapa. Nah, ini ada. Kemudian di sini ada laporan tunggakan semua jenis pembayaran. Nah, ini kita pilih kelas, tahunnya, kelas 1, nama pembayarannya, semua. Nah, di sini akan ada rincian kekurangannya. SPP-nya siswa ini, SPP-nya kurang sekian, siswa ini biaya uang gedungnya kurang sekian, sehingga total keseluruhan tunggakannya sekian, itu bisa tampil di sini. Kemudian di sini juga ada rekap pembayaran. Nah, di sini ada rekap pembayaran per kelas. Periode tahun, jenis pembayaran, biaya uang gedung misalkan ya. Di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi siswa ini namanya, nomor induknya ini, namanya ini, besar biaya uang gedung itu 3 juta, sudah dibayar 0, sisa sekian. Nah, di sini nanti akan tampil sisanya atau kekurangannya. Misalkan kita pilih lagi SPP, nah, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi untuk SPP maka kita bisa lihat bulan sekian sudah dibayar berapa, itu nanti tampil di sini, kita bisa cetak ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Rincian pembayaran, kalau 0 ini artinya belum dibayar sama sekali. Nah, ini sehingga di sini ada total tagihan, ada sisa tagihan yang harus dibayar atau kurangnya berapa. Kemudian di sini ada menu admin, di sini ada database, koneksi database. Nah, ini nanti kita bisa atur dalam jaringan, karena ini menggunakan database MySQL, sehingga aplikasi ini bisa dijalankan secara bersama-sama dalam jaringan dengan satu database ya. Kemudian di sini ada menu backup, di sini juga ada fitur auto backup. Kita bisa inputkan di sini berapa menit backup otomatisnya, nanti bisa ya.
Kemudian di sini ada distro database, ada data user untuk mengatur pengguna dan aplikasi. Kemudian ada ganti password, ada setting lembaga, ada reset database. Dan di sini ada menu info aplikasi. Jadi misalkan teman-teman atau Bapak Ibu guru semuanya ingin menggunakan aplikasi ini, nanti bisa menghubungi saya di nomor WA ini. Sekian review dari saya untuk aplikasi pembayaran sekolah digital ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar atau langsung WA saya secara pribadi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.